Contoh, Ebit, Pak Jul bisa nggak melihat namanya angin? Nggak bisa kan? Tapi bisa nggak Pak Jul atau Ebit merasakan hadirnya angin itu pada tubuh ini? Bisa. Bisa. Kalau bisa Ebit merasakan hadirnya angin pada tubuh ini, apa rasanya angin itu hadir pada tubuh kita ini? Sejuk. Sejuk, dingin. Ketika tubuh ini merasakan sejuk dan dingin, itu artinya kita sudah bisa merasakan hadirnya angin itu pada tubuh kita ini. Walaupun tidak kita lihat, tapi kita bisa merasakannya. Itu dengan rasa memahaminya. Nah, sekarang kita bawakan kepada Allah. Kalau kita tidak mampu memandang dan menyaksikan Allah, tapi bisa tidak hati dan rohani kita itu merasakan hadirnya Allah itu pada diri? Tentu bisa. Bagaimana cara hati atau rohani kita itu bisa merasakan hadirnya Allah pada diri kita ini? Cara merasakan Allah hadir pada diri itu yang disebut namanya dengan rasa. Nah, sekarang rasa itu sebenarnya adalah singkatan. Rasa itu adalah rahasianya Allah atau Rasul Allah. Makanya Allah katakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada rasa. Rasa itu Rasul Allah, rahasia Allah. Jadi kita untuk merasakan hadirnya Allah pada diri itu dengan rasa. Sekarang yang dikatakan rahasia Allah, yang disebut Rasul Allah itu yang mana? Karena setiap nama pasti ada orangnya, setiap nama pasti ada wujudnya. Disebut HP, ini wujudnya. Disebut goreng pisang, ini orangnya. Disebut meja, ini wujud dan orangnya. Begitulah kita sebenarnya mengenal dan menyaksikan Allah itu jelas dan nyata. Nah, kalau kita tidak mampu mengenal dan menyaksikan Allah, cukup turun kita pada maqam muraqabah tadi. Nah, sekarang yang mana yang rasa, yang mana yang disebut Rasul Allah, yang mana yang dikatakan rahasia Allah pada diri? Yang dikatakan Rasul Allah, rasa Allah pada diri kita itu yang disebut namanya hayat. Hayat itulah yang hidup. Hidup itu yang dikatakan rasa atau Rasul Allah. Sekarang, kalaulah yang hayat itu yang disebut rasa atau Rasul Allah, itu masih nama. Sekarang yang hayat itu yang mana pada diri kita? Yang dikatakan hayat itu pada diri kita, itulah yang disebut namanya dengan nyawa. Nyawa itu nyatanya wujud Allah. Dikatakan nyawa nyatanya wujud Allah, dia sudah meliputi sekalian tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Nah, kalaulah yang hayat itu adalah nyawa, sekarang yang nyawa itu yang mana sebenarnya? Yang nyatanya wujud Allah yang meliputi tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, itulah yang disebut namanya dengan napas. Itulah yang turun naik, yang keluar masuk ini. Kalaulah yang nyawa itu adalah napas sebenarnya, yang turun naik, yang keluar masuk, ya. Sekarang napas itu yang mana? Yang napas itulah yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itulah sebenarnya yang dikatakan si hayat tadi. Ruh itulah yang disebut namanya nyawa. Ruh itulah yang disebut namanya dengan napas. Makanya ruh itu dikatakan sirullah, rahasia Allah. Jadi untuk merasakan hadirnya Allah pada diri kita itulah kita mesti mengenal dan memahami namanya ruh itu yang sebenar-benarnya. Ruh itu yang disebut nafas, ketika keluar masuk dia nafas sebutnya. Ketika ruh itu sudah memenuhi batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh disebut namanya nyawa. Makanya nyatanya wujud Allah. Nyawa itu yang si hayat. Yang hayat itu artinya hidup. Siapa yang hidup? Yang hidup itu yang Allah tadi. Bisa kita melihatnya dan merasakannya. Merasakannya itulah bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata, bisa bergerak. Semuanya melihat, mendengar, bergerak, berbicara itu adalah si hayat tadi. Nah, si hayat itu yang nyawa, nyawa itu yang nafas, nafas itu yang ruh, ruh itu yang rahasia Allah.
Kalaulah itu dikatakan sirullah, rahasia Allah, maka rahasia Allah itu tiada lain dirinya Allah itu sendiri. Nah, begitu kita memahami, sehingga kita bisa merasakan nikmat di dalam sholat tadi. Itu makom namanya muraqabah. Tapi jangan kita bertahan pada makom muraqabah. Ya, kita mesti naik kepada makom musyahadah. Itu tauhid tadi. Sebab kalau kita beribadah tidak menyaksikan Allah, maka ibadah kita itu batal, tidak sah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah itu kepada diri kita ini, apa kata Rasulullah? Ya, kamin qaimin hazumin sholati at-ta'ab wan nasab. Berapa banyaklah umatku nanti yang mendirikan ibadah solat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah solatnya, melainkan hanyalah rasa capek, letih, dan panik saja. Kenapa? Karena dia belum mampu memandang dan menyaksikan Allah. Kalau kita belum mampu memandang dan menyaksikan Allah, tentu sulit bagi kita itu untuk menghadirkan perasaan hati dan jiwa kepada Allah. Makanya kunci melihat Allah itu, menyaksikan Allah itu mesti kenal kita dengan Allah itu. Untuk kenal Allah itu, matikan akan diri kita ini. Kalau diri kita telah mati, disitulah kita bisa menyaksikan Allah secara nyata dan utuh. Karena dia cuma yang berdiri dengan sendirinya. Nah, ini yang disebut namanya maqam musyahadah, tauhid duduknya. Kalau tidak, maka kita sudah tertipu dengan diri dan amal kita sendiri. Itu yang disebut namanya wahum yahsabuna annam yahsinuna sun'a. Mereka menyangka dan mengira diri mereka telah beramal ibadah dengan baik, tapi sebenarnya mereka itu lupa Tuhan. Mereka sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Jadi beribadah itu jangan sampai berimajinasi. Beribadah itu bukan menghayal, tapi beribadah itu betul-betul nyata ya akan kewujudan dan kezahiran Allah itu pada segala alam, pada diri. Namun kesempurnaan memandang nyatanya Allah pada alam dan pada diri, ini yang disebut namanya insan. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang insan itu yang sebenarnya. Tanya Ustaz, Ya. lalu bagaimana kalau yang sampaikan Ustaz tadi, dalam sholat itu ya matikan diri begitu Ustaz. Tiadakan diri begitu, hanya Allah lah yang hadir semata-mata kan begitu Ustaz. Lalu gimana letaknya ikhtiar itu Ustaz? Ikhtiar kelakuan kita yang berbuat, yang sholat itu kan ada perbuatan takbiratul ihram, ruku, duduk, sujud gitu Ustaz. Ya. Bagaimana letaknya? Jadi hakikatnya kita ini tidak punya ikhtiar, kita tidak punya usaha. Kalaulah kita punya usaha dan ikhtiar, lalu di mana kalimat yang kita sampaikan la haula wala quwata illa billah itu? Aku tidak punya usaha, aku tidak punya ikhtiar, aku tidak punya daya dan upaya. Itu artinya bahwa kita sebenarnya memang tidak ada usaha dan ikhtiar. Nah, sekarang kalau tidak ada kita usaha dan ikhtiar, lalu mana sebenarnya hakikat usaha dan ikhtiar? Yang mana sebenarnya yang disebut usaha dan ikhtiar itu? Kalau kita tidak punya usaha dan ikhtiar, nyatanya kan kita berbuat ini. Iya, berbuat. Kalau kita tidak punya ikhtiar dan usaha, nggak bisa lah sampai goreng ini di meja ini ya. Kan ada usaha tuh. Iya, betul. Nah, yang dikatakan usaha dan ikhtiar yang sebenarnya nyatanya sifat Allah itu pada diri ini. Mana nyatanya sifat Allah pada diri kita ini? Itulah sifat sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Kalau tidak ada hayat, mana muncul namanya kudrat? Kalau tidak ada kudrat, mana muncul namanya kehendak? Jadi yang dikatakan usaha itu nyatanya sifat Allah. Sifat Allah yang 7 itulah yang dikatakan sebenar-benarnya usaha dan ikhtiar. Nah, kalaulah tidak ada diri kita lagi di situ, tidak ada usaha dan ikhtiar, lalu usaha siapa yang nampak? Ikhtiar siapa yang nampak? Yang nampak itu adalah usaha dan ikhtiar aku, kata Allah. Maka diri kamu itu tempat memandang nyatanya usaha dan ikhtiar aku. Jadi sebenarnya ikhtiar kita tidak ada, yang ada ikhtiar Allah kan begitu Ustaz. Ya. Kita ini adalah corong saja gitu bagi Allah untuk Ya. untuk mewujudkan dirinya, menyatakan Ya. dirinya gitu Ustaz. Ya. Dan pertanyaan lagi Ustaz,
ketika kita sholat itu kan kita menyebut nama Allah itu Ustaz. Ah. Allahu Akbar gitu. Jadi di mana paham kita Ustaz ketika kita mengangkat Allah, memanggil nama Allah tadi itu dalam sholat, betul-betul nampak kita saksikan betul dia gitu Ustaz. Gimana pahamnya Ustaz? Iya, sebenarnya kalau dibukakan pahamnya, tentu dia bertingkat memahaminya. Kenapa? Ada orang mengenal Allah itu tingkatan pahamnya di syariat. Ada orang mengenal Allah itu tingkatannya di tarekat. Ada orang mengenal Allah itu tingkat pahamnya di hakikat, dan ada orang mengenal Allah itu tingkatannya di ma'rifat. Nah, kalaulah tingkatan pahamnya di syariat, ketika dia takbir, dia hanya mengangkat tangan aja, yang penting Allah di aras, Allah di langit, kan begitu. Dia tidak mampu memandang wajahnya Allah dan rupanya Allah, pokoknya Allah, Allah lah, gitu. Itu tingkatan fikih namanya, tingkatan syariat namanya. Apa betul Allah yang diingatnya atau pikirannya? Apa betul Allah yang diibadatinya atau adalah khayalannya? Makanya Allah sindir di dalam bahasa Tuhan itu, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, dia mengaku menyembah aku, dia mengaku mengingat aku, tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya, yang diingatnya bukan aku, tapi adalah akal pikirnya sendiri, perasaannya sendiri, imajinasinya sendiri. Bahkan terang-terangan dibayangkannya lah asma Allah itu tulisan Allah. Dia mengira asma Allah, tulisan Allah itu adalah wasilah untuk bisa mengingat Tuhan. Ini yang disebut namanya syirik, telah menjadikan tulisan Allah, asma Allah, telah menjadikan perasaan kita, pikiran kita, imajinasi kita sebagai Tuhan pada diri kita ini. Ini berbahaya. Makanya pantaslah Nabi mengatakan, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Barang siapa yang menyembah nama namun dia tidak mengenal diri yang punya nama, itu adalah suatu kekafiran.